Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Pastikan kalian sudah mandi, berpakaian rapi, dan juga jangan lupa sediakan Alkitab dan buku catatannya. Oke? Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu untuk beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Itin, Kak Berta, dan Kak Agnes. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berdoa semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat selalu dan penuh sukacita. Sebelum memulai ibadah, kita akan bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik tetap semangat. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Goyang
Oke adik-adik, balik lagi sama Kak Marina untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangannya, tutup matanya. Sudah, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat Tuhan sampai saat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya ajarkan kami menjadi anak yang dengar-dengaran, dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pasti adik-adik udah siap kan sama Alkitabnya? Yuk, kita buka firman Tuhan. Kita buka dari Yohanes. Adik-adik tahu kan Yohanes ada di mana? Ya, Perjanjian Baru. Kita buka dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Sudah? Ayo, kita baca bareng-bareng ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Oke adik-adik, kakak mau kasih tahu dulu nih tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah Yesus adalah roti hidupku. Apa? Ulangi sekali lagi. Yesus adalah roti hidupku. Pinter. Nah adik-adik pasti udah tahu kan ayat firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 4 yang akulah jalan kebenaran dan hidup. Udah tahu kan semuanya? Coba kita bareng-bareng. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, pinter sekali adik-adik. Nah, sebelum Kak Marina jelasin, Kak Marina mau kasih tahu video dulu. Adik-adik tonton ya. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan?
Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Nah, kita udah lihat kan video tadi, si Mario pengen pergi ke tujuannya. Nah, akhirnya dia sampai ke tujuannya. Karena apa? Karena dia mengikuti Tuhan Yesus. Karena dia patuh sama perintah Tuhan Yesus. Akhirnya Mario bisa sampai ke tujuannya. Begitu juga kita adik-adik, kalau kita mau seperti Mario, kita juga harus taat sama perintah Tuhan serta percaya. Nah, kakak punya gambar. Gambar apa? Ya, roti. Kakak pengen tanya, adik-adik siapa yang suka makan roti? Tunjuk tangan. Iya, roti. Roti itu kalau di negara lain, roti itu salah satu makanan pokok. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya nasi. Beberapa negara makanan pokoknya itu berupa roti. Nah, di firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai roti hidup. Maksudnya apa sih kakak? Roti hidup berarti roti kan kebutuhan pokok. Seperti itu juga Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus adalah kebutuhan kita setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan adalah roti kehidupan kita. Gimana sih caranya kita mengaplikasikan bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan kita? Pertama, adik-adik bisa nih berdoa secara sederhana setiap bangun tidur setiap pagi. Adik-adik mengucap syukur bahwa adik-adik masih dikasih nafas kehidupan. Yang kedua, baca Alkitab. Adik-adik bisa minta tolong sama mama atau papa untuk baca Alkitab kalau misalnya adik-adik masih belum paham. Yang ketiga, adik-adik bisa baca renungan nih, renungan anak-anak. Adik-adik jadi paham deh tentang semakin mengenal tentang Tuhan Yesus. Maka dari itu kita bisa sama-sama dengan Tuhan Yesus mencapai tujuan kita. Coba sekarang lihat gambar ini. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga adik-adik. Dia sedang sibuk bekerja untuk menyiapkan rumah bagi kita anak-anak sekolah minggu. Terus Tuhan Yesus akan menjemput kita dan kita akan terbang bersama Tuhan Yesus pergi ke surga. Ketika kita sampai di surga, kita akan punya rumah dan kita akan bersama-sama Tuhan Yesus selamanya. Maka dari itu adik-adik, kita harus jadi anak yang baik, ikut perintahnya dan setia kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan diajak pergi ke surga. Oke adik-adik, kalau gitu siapa yang pengen ikut sama Tuhan Yesus ke surga? Ya pasti adik-adik semua pengen kan ikut Tuhan Yesus ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita dan pergi bersama dengan Dia, yuk kita mulai dari sekarang, kita rajin berdoa, baca Alkitab, baca renungan, dan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, mulai dari sekarang kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup kita dan kita harus mengaminkan itu. Oke? Demikian sharing firman Tuhan kita hari ini. Kakak Marina mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik sekolah minggu. Nih, ayat hafalnya dari Yohanes 14 ayat 6. Dihafal ya. Cek ke Facebook sekolah minggu Adik Indah. Dan untuk adik-adik yang rajin ayat hafalan bakal dapat hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Yuk kita akhiri firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pedoman untuk kehidupan kami dan ajarkan kami anak-anak-Mu untuk semakin percaya, semakin mengenal Engkau, dan semakin menjadi anak yang baik di hadapan-Mu Bapa. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami. Kiranya kami boleh selalu memuji Engkau dan memuliakan Engkau, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap percaya dan setia mengikut Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Akulah Jalan Kebenaran. Action! Mari kita angkat lagu pujian Akulah Jalan Kebenaran. Adik-adik, hari ini kita sudah beribadah, kita sudah memuji Tuhan lewat lagu kita sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan hari ini selalu kita simpan di dalam hati kita supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami hari lepas hari hingga tiba di hari ini dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini senantiasa kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama anak-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah selesai beribadah. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya. Dan sampai jumpa minggu